Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, lebih khusus nikmat keyakinan keimanan kita, dan juga nikmat kesehatan serta keluangan waktu, sehingga kita semua bisa bertemu kembali walaupun melalui sarana virtual. Mengiringi syukur kita, mari kita juga menyampaikan salam penghormatan kita kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada beliau, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, sudah tentu kita mengetahui bahwa kita ini berada di dunia tentu bukan yang kali pertama sebagai wujud manusia. Sudah ada manusia awal yang dikatakan dalam sejarah perjalanan manusia ini, nabi atau manusia pertama yaitu Nabi Adam. Namun kita tidak membicarakan periode dari Nabi Adam. Saya ingin hanya mengajak mungkin dalam periode kebelakang dimulai tahun 1900-an. Banyak para pemikir, para cendekia, para peneliti kependudukan membagi kelompok-kelompok manusia dalam tahun kelahirannya. Mereka yang kelahiran tahun antara 1900 hingga 1925-an atau 1924 itu dikenal dengan nama The Greatest Generations. Lalu mereka yang lahir setelah itu antara 1925 hingga 45 itu dikenal dengan The Silent Generations. Dan yang selanjutnya yang kelahiran antara 1946 hingga 20 tahun ke depannya, sekitar 60-an, itu dikenal dengan the baby boomers. Dan setelah generasi baby boomers dikenal generasi X, generasi X yang lahir antara tahun 60-an hingga 80-an. Dan yang lahir setelah tahun 80-an hingga 20 tahun ke depan dikenal dengan generasi Y. Dan generasi selanjutnya setelah Y dikenal dengan generasi Z, atau yang dikenal generasi Gen Z. Dan setelah itu mereka yang lahir pada tahun-tahun ini, awal tahun 2026 ini, ke depan disebut generasi Alpha. Jadi mereka yang disebut generasi Alpha, ada mereka yang terlahir di antara tahun 2026 hingga tahun 20 ke depan. Dan kemudian itu akan dikelompokkan ke dalam generasi Beta. Nah, dari masing-masing kelompok kelahiran ini, tahun-tahun kelahiran ini, para peneliti
mencoba mengklasifikasikan karakter-karakter. Kalau mereka yang terlahir di antara 1900 hingga 25, mereka digambarkan sebagai pekerja keras. Mereka yang membangun kehidupan sosialnya, ekonominya, itu dengan suatu perjuangan. Karena pada saat itu bisa kita kenal bahwa dunia baru saja kelar atau masih menghadapi sisa-sisa Perang Dunia Pertama. Mereka maka terlahir dengan satu kondisi yang membuat mereka prihatin, sehingga mereka bisa bekerja keras. Dan mereka yang lahir tahun 25-an ke atas hingga tahun 40-an, mereka dikenal sebagai silence generation. Mereka yang ditandai dengan sifat kemodesannya, kelembutannya, dalam arti mereka lebih tenang, tapi mereka pekerja keras, sehingga menyampai periode-periode waktu pembangunan yang lebih terlihat. Dan mereka yang lahir setelah itu, yaitu baby boomers. Kebetulan saya ada di kelompok baby boomers. Belum, saya belum baby boomers. Mereka tuh yang setelah the greatest generations, silent generations, ada the baby boomers, itu betul baby boomers. Kemudian ada generasi X yang ditandai, yang lahir antara tahun 60-an hingga 80 itu ditandai dengan adanya perubahan transisi teknologi, analog ke teknologi. Jadi mulai ada ilmu-ilmu tentang internet, teknologi, website, sampai sudah mungkin website belum begitu lama, tapi sudah ada perkembangan antara analog ke teknologi, sehingga ditandai ada karakter yang cukup mempunyai tantangan dalam beradaptasi, walaupun proses adaptasi sudah terlihat. Dan yang kemudian setelah baby boomers, lalu ada generasi X yang lebih dirasakan proses transformasi teknologi itu mulai terlihat, kemudian seterusnya. Jadi melihat pengalaman ini, jadi kita bisa mempersiapkan rencana yang terkait dengan pembangunan SDM dunia, walaupun tentu ada tantangan tersendiri, karena kita masih melihat ada pembagian wilayah yang bisa dikatakan North and South. Kalau North itu bisa dikatakan sebagai developed countries, and South developing countries yang masih berkembang, sehingga teknologi yang berkembang belum begitu banyak terserap, namun sarana sudah mulai terkoneksi. Nah, ini sangat penting, karena disinilah mindset, pola pikir antara generasi akan mengalami suatu shifting yang nanti akan cukup drastis apabila proyek-proyek perencanaan tidak memperhatikan karakter-karakter demikian. Oleh karena itu, pada periode berikutnya muncullah era-era digitalisasi. Mereka yang lahir pada saat itu sudah akrab dengan dunia digital. Ya, sebagai contoh, mungkin kalau kita melihat ke anak-anak kita, mereka lebih cepat di dalam akrab berkomunikasi dengan digital. Sementara kita sebagai yang sudah menjadi orang tua saat ini masih menghadapi
kendala-kendala atau bisa dikatakan masih gaptek. Namun itulah kondisi-kondisi yang ada dalam pertumbuhan kelompok-kelompok manusia sejak 1919 hingga 2000-an. Nah, ke depan sudah mulai pencanangan era-era 5.0 yang mungkin nanti akan lebih meningkat lagi, sehingga kebutuhan untuk mengantisipasi dampak-dampak yang tidak kondusif dengan perkembangan manusia sudah sangat urgent. Oleh karena itu banyak hal yang perlu dipersiapkan bagi kita, khususnya di kalangan baby boomers ini hingga generasi X, untuk menghadapi transisi seperti ini. Nah, kita sudah memulai dan melihat bahwa mereka yang ada di generasi X sudah mulai didampingi oleh generasi-generasi Y di dalam berbagai lingkup ketatanegaraan, eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Sudah mulai ada perpaduan antar generasi yang berumur 50 ke atas, 60 ke atas dengan mereka yang antara 35 sampai 50. Nah, ini mengandung suatu pemikiran-pemikiran yang bervariasi, sehingga diskusi-diskusi di antara dua generasi ini dalam satu forum benar-benar harus dihadapi secara fleksibel dan juga bijaksana dan bijaksini, sehingga mereka yang bekerja di lingkup eksekutif tentu akan merasakan bagaimana dia harus menyesuaikan pola kepemimpinannya, kelembagaannya, pengembangan SDM-nya, begitupun yang di legislatif maupun yudikatif. Mereka juga harus mempersiapkan satu pengolahan sistem hukumnya dan juga penerbitan ketentuan yang harus mencakup kebutuhan-kebutuhan antara generasi-generasi yang berbeda ini. Banyak hal yang masih perlu dipersiapkan oleh kita sebagai bahagian dari generasi kepenuhan ini guna menghadapi tentunya tantangan alam yang ternyata tantangan tersebut tidak hanya datang dari alam secara natural, tapi juga sejak awal yang kita perlu perhatikan dalam inilah mereka atau tantangan yang berasal dari non alam itu sendiri, yaitu dari manusia itu sendiri. Sudah terlihat kan bagaimana periode 90-an, periode 19 hingga 1920-an itu mereka hidup, bagaimana mereka hidup keras untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan di permukaan bumi ini akibat perang dunia, yang itu adalah ulah manusia. Itu ada juga bencana-bencana alam yang semakin membuat semakin kompleks permasalahan di dunia ini. Oleh karena itu kita yang ada saat ini, yang ada di periode generasi alfa ini, dan mati hidup di generasi alfa di tahun 1925 ini atas, sudah harusnya mencoba memahami bahkan menerapkan satu kehidupan yang lebih wise. Dan ini penting karena ketersediaan sumber daya semakin terbatas, sementara aset SDM sendiri masih banyak dirasakan ketimpangannya. Ketimpangan dalam arti mereka tidak menguasai teknologi secara utuh, mereka hanya sifatnya konsumen, pengguna. Mereka tidak membuat. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana zaman ini kita bisa menghasilkan suatu produk, bisa memanfaatkan produk itu, dan bisa menyebarluaskan kemanfaatan produk itu sehingga manfaatnya itu bisa sama dirasakan dan mudaratnya bisa dihindari secara bersama. Oleh karena itu, yang namanya kolaborasi baik di level nasional
ataupun internasional sudah sangat penting. Namun tentu kita menyadari upaya-upaya untuk mengganggu kolaborasi nasional maupun internasional itu tetap ada. Kita lihat peperangan semakin terjadi di wilayah tertentu dengan latar belakang ekonomi, minyak lah, energi lah yang menjadi penyebab mereka. Karena mereka masih menggunakan infrastruktur yang berbasis pada energi tersebut. Nah, sehingga diharapkan generasi-generasi saat ini yang hidup antara 45 hingga saat ini harus memikirkan bagaimana membangun infrastruktur pembangunan yang semakin ramah lingkungan, sebagaimana yang juga dipesankan dalam Sustainable Development Goal 2030. Kita memang dalam tahap-tahap kritis. Karena itu melalui kesempatan ini saya akan berbagi dan mengajak kita semua untuk sama-sama menyesuaikan gaya hidup kita secara bijaksana. Semoga proses pembangunan baik yang menyangkut SDM sendiri maupun sumber daya alam lainnya bisa terjaga untuk generasi berikutnya. Minimal mungkin 20 dekade ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.